Ya, kita lanjut ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, kita lanjut ya. Iya. Ke materi baru. Lebih cepat karena nanti saya juga ada rapat, diajar rapatnya nanti. Ya, kita masuk ke materi baru mengenai akuntansi piutang. Ya, akuntansi piutang. Jadi sudah dibahas kemarin bahwa piutang itu harus di... Ini kita belum bahas kemarin kan ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya takut sudah, nanti saya salah share screen ya. Terima kasih. Ya, akuntansi piutang. Oke, piutang dalam suatu perusahaan itu harus dikelola dengan baik gitu ya. Karena piutang itu kalau tidak dikelola dengan baik, dia pasti akan terjadi penumpukan piutang. Piutang itu adalah termasuk aset perusahaan ya. Tapi aset perusahaan kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi momok bagi perusahaan ya, akan menjadi kerugian bagi perusahaan ya. Kerugian itu adalah akan mengurangi laba perusahaan gitu ya. Jadi piutang itu kalau pengelolaan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah kaidah-kaidah akuntansi yang bersifat umum ya, yang bersifat umum supaya jadi tidak terlalu banyak piutang yang mengendap di bawah. Lebih cepat piutang itu bisa diterima menjadi pendapatan, itu lebih baik ya. Itu pengantar dari saya. Oke, kita masuk. Piutang itu merupakan resiko. Suara saya bergema nggak di situ? Tidak, malah saya dengar bergema di sini ya. Enggak, Pak. Enggak, terima kasih. Ya, jadi piutang atau receivable itu merupakan sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seseorang atau perusahaan lain yang terdiri dari 3 jenis ya. Jadi piutang ya, piutang itu timbul dari adanya, bisa karena pinjaman ya, artinya pinjaman orang yang meminjam ke kita atau orang yang meminjam ke perusahaan kita gitu ya. Jadi ada hak tagih ya dari perusahaan kita kepada pihak lain. Yang kedua itu adalah piutang itu bisa timbul karena adanya penjualan barang secara kredit. Ya, artinya penjualan itu dilakukan, pembayarannya dilakukan secara bertahap ya, dalam periode-periode yang telah ditentukan ya. Jadi piutang inilah yang harus dikelola dengan baik. Jangan sampai piutang itu sampai terkumpul banyak tapi susah ditagih ya. Itu. Jadi 3 jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha. Nah, itu tadi piutang usaha itu piutang karena adanya penjualan perusahaan ya, penjualan dari penjualan kredit gitu ya. Jadi perusahaan produknya dijual dengan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit, jadi harga yang masih belum dibayar itu menjadi piutang perusahaan atau hak perusahaan, hak tagih perusahaan, dan itu adalah merupakan aset perusahaan ya.
Dalam hal ini tagihan tersebut tidak dilengkapi dengan surat perjanjian ya. Biasanya surat perjanjian itu tidak